Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Septiana Laili selaku pemateri pertama dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang suasana menyimak. Menyimak sendiri diartikan sebagai suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi ataupun pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh para pembicara melalui ujaran-ujarannya. Nah, singkatnya sendiri, menyimak adalah suatu proses di mana kita untuk mendengarkan sekaligus menyimak apa yang disampaikan oleh para pembicara tersebut. Apa yang kita simak, tentu saja kita akan menyimak pesan-pesan tersirat yang diucapkan ataupun yang disampaikan oleh para pembicara tersebut, ataupun makna-makna yang ada di balik setiap ujaran yang disampaikan pembicara. Nah, menurut para pakar sendiri, sekitar 85% manusia tahu di dunia ini adalah dengan menyimak, dan 20% dari kita mendengarkan. Oleh sebab inilah, menyimak adalah hal sesuatu yang penting dan harus ditingkatkan. Di sini saya tidak mengatakan membaca itu tidak penting. Justru membaca itu penting, tetapi ada saja manusia yang terkadang malas untuk membaca. Mereka hanya cukup mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara tersebut. Tetapi terkadang ada juga manusia yang malas untuk menyimak apa isi yang disampaikan oleh para penyimak tersebut, karena mereka belum memahami apa maksud yang disampaikan, dan mereka tidak mengetahui tujuan ataupun makna yang ada di balik setiap ujaran yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Nah, jika kita ingin menjadi penyimak yang baik, kita harus memahami atau mengetahui atau menyimak dengan baik makna-makna yang disampaikan oleh para pembicara melalui ujaran-ujaran yang disampaikan tersebut. Jika materi tersebut bermanfaat untuk diri kita, maka kita harus menyimaknya dengan penuh perhatian. Jika kita perlu untuk mencatat, maka mencatatlah. Dari sanalah kita mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Nah, dalam menyimak justru pasti ada hal yang menyangkut dengan suasana menyimak. Suasana menyimak diartikan sebagai segala sesuatu yang menyertai peristiwa menyimak di luar pembicaraan dan menyimak itu sendiri. Lanjut, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu jenis-jenis suasana menyimak. Di dalam suasana menyimak itu sendiri pasti ada sifat yang terkandung di dalamnya. Apa saja sifat-sifat tersebut? Yaitu yang pertama sifat defensif, dan yang kedua adalah sifat suportif. Dalam sifat defensif ini, kita akan membahas tentang sifat evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, pasti, dan tentu. Dan yang kedua ada sifat suportif. Di sini akan dijelaskan mengenai sifat deskripsi, orientasi permasalahan, spontanitas, empati, ekualitas, profesionalisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat defensif dalam suasana menyimak. Yang pertama ada sifat evaluatif. Sifat evaluatif adalah sifat di mana seorang penyimak yang telah mendengar dengan jelas dari ujaran pembicara yang secara sadar ataupun tidak sadar memancing penilaian khusus. Yang dimaksud dalam sifat ini adalah jika para pembicara mengatakan sesuatu hal, pasti para penyimak langsung bisa menilai itu benar ataupun tidak bagi mereka. Misalkan contohnya saja, pembicara tersebut mengatakan, saya akan menunjukkan kepada Anda apakah Anda adalah orang yang soleh ataupun tidak, apakah Anda adalah orang yang pintar atau tidak, dan lain sebagainya. Dari sanalah para penyimak langsung bisa menilai secara langsung ataupun secara sadar ataupun tidak sadar diri mereka itu seperti apa. Nah, lanjut kita yang kedua, yaitu sifat mengawasi. Sifat mengawasi ini adalah sifat di mana
Penyimak mengontrol atau mengawasi benar atau tidaknya, tepat atau melesetnya, jujur atau tidaknya, dan objektif atau tidak objektifnya ujaran tersebut. Di sini misalkan saja para penjabat banyak mengatakan hal-hal yang di luar dari mereka yang janjikan. Misalkan saja penjabat itu bilang, saya adalah orang yang pintar, saya bisa membangun A dan B. Saya akan menjanjikan jika saya terpilih menjadi presiden ataupun jika saya terpilih menjadi ketua DPR, saya akan membangun jalan ini, saya akan membangun jembatan ini. Nah, dari sanalah penyimak tersebut langsung bisa mengontrol ataupun mengawasi pembicaraan tersebut benar atau tidaknya yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Nah, yang ketiga ada sifat strategis. Di dalam sifat ini terkadang pesan yang disampaikan oleh sang pembicara dalam ucapan ataupun pidatonya secara sadar atau tidak sadar membuat para penyimak langsung memasang pertahanan yang bersifat strategis. Di sini yang dimaksud adalah para pembicara tersebut mengatakan cara-cara yang terbaik untuk menanggulangi kebanjiran misalkan saja. Nah, dari sanalah para penyimak itu langsung bisa menilai ataupun langsung bisa sadar terhadap pembicaraan tersebut, apakah strategis ataupun tidaknya cara tersebut disampaikan. Nah, yang keempat ada sifat netral. Apa sifat netral? Sifat yang dimana para penyimak itu bertindak atau berpikir secara netral dan tidak memihak pada orang atau golongan tertentu. Misalkan saja di sini pembicara tersebut mengatakan saya tidak memihak siapapun, saya tidak memihak A dan memihak B, dikarenakan saya juga memiliki masalah sendiri yang belum terselesaikan. Masalah saya saja berat, apalagi saya harus mengurusi masalah A dan B. Dari sinilah para penyimak tersebut langsung bertindak ataupun melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh para pembicara tersebut. Nah, yang kelima ada sifat superior. Yang dalam sifat ini mengatakan pembicara menganggap bahwa dirinya sendiri lebih unggul dari orang lain, dan penyimak pun akan bersiap bertahan dari ujaran yang disampaikan pembicara tersebut. Misalkan saja dalam contoh ini yaitu orang kaya. Orang kaya seringkali mengatakan bahwa ini saya adalah orang kota, saya lebih berpendidikan dan saya lebih mengetahui hal-hal tersebut. Kamu ini cuma hanya orang desa yang tidak mengetahui apapun. Kamu juga tidak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak. Nah, dari sinilah para penyimak tersebut langsung bisa memasang pertahanan dari ujaran yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Nah, yang keenam ada pasti dan tentu. Di sini sifat ini mengatakan sang pembicara yang mengemukakan sesuatu yang pasti atau sudah tentu dan memancing atau merangsang para penyimak untuk bertahan atau defensif. Yang dimaksud pasti dan tentu ini adalah cara mereka untuk memilih pilihan yang tidak plan. Mereka harus memilih satu pilihan dan itu harus bertahan dalam pilihan tersebut. Misalkan saja ada seseorang pembicara ataupun seseorang yang mengatakan saya akan mengasih dua pilihan. Pilihan pertama adalah kamu mengakui ataupun saya akan melaporkannya dan memenjarakan kamu. Pasti penyimak tersebut langsung akan memilih salah satunya. Dan memang diharuskan para penyimak itu bertahan dari pilihan dari salah satunya. Dari sinilah penyimak akan melakukan hal tersebut. Nah, untuk sifat suportif kita akan lanjutkan oleh pemateri kedua kita, yaitu Nawal Fatihah.
Selanjutnya ada suasana suportif. Ada 6 bagian komunikasi suportif dalam menyimak. Yang pertama adalah deskripsi. Apa itu deskripsi? Jadi deskripsi adalah pembicara menyampaikan deskripsi atau suatu hal lebih banyak untuk memudahkan pendengar menyimak ujaran sang pembicara. Contohnya, tolong beritahu saya kemajuan apa saja yang sudah dicapai perguruan ini, entah dalam bidang prestasi, di bidang seni atau di bidang tanding, dan kelengkapan sarana dan prasarananya. Saya yakin teman-teman dapat memberikan data-data tersebut karena teman-teman lebih tahu mengenai hal tersebut. Lalu yang kedua adalah orientasi permasalahan. Jadi orientasi permasalahan adalah pembicara membicarakan suatu permasalahan dan meminta pendengar untuk mengungkapkan pendapatnya. Contohnya, tadi saya sudah bercerita tentang kemajuan perguruan ini. Sekarang tolong katakan kepada saya, menurut teman-teman semuanya, masalah apa saja yang ada di perguruan ini? Entah dalam bidang prestasinya atau sarana dan prasarananya. Karena siapa tahu masalah tersebut bisa dipecahkan dengan bersama. Lalu yang berikutnya ada spontanitas. Spontanitas adalah pembicara menyampaikan sesuatu yang bersifat langsung atau spontan dan membuat penyimak mudah menangkap isi dari pembicara tersebut. Contohnya, teman-teman yang saya sayangi, demikianlah sekilas pandangan mengenai hubungan di dalam perguruan ini. Sudah banyak pembelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan bersama teman-teman semuanya. Pengalaman yang sulit untuk diulang membuat saya sungkan untuk melupakan. Dan berikutnya adalah empati. Empati adalah pembicara mencerminkan ketegasan terhadap suatu hal. Contohnya, kita tidak mau dihina, dicaci, serta dimaki tanpa alasan yang benar. Kita pasti marah karena merasa terhina dan direndahkan. Sungguh keji perbuatan mereka yang gemar menjatuhkan orang lain, bukan? Nah, kita tidak mau diperlakukan seperti ini karena kita makhluk Tuhan yang punya kedudukan yang sama di hadapannya. Lalu yang berikutnya adalah ekualitas. Ekualitas adalah pembicara mencerminkan persamaan antar sesama. Contohnya, teman-teman mari kita pikirkan bersama apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas di perguruan ini. Nah, lalu yang terakhir ada profesionalisme. Profesionalisme itu dalam ucapannya pembicara mencerminkan rasa ketepatan dan kejelasan suatu hal. Contohnya, melihat kemunduran prestasi belajar masyarakat sekitar, maka cara yang terbaik adalah dengan memberikan gratis bayaran sekolah. Jangan khawatir untuk prestasi para siswa tersebut, semester berikutnya pasti prestasinya akan kembali meningkat. Saran praktis untuk meningkatkan keterampilan menyimak dengan baik, pikiran, penalaran, penafsiran, dan imajinasi. Yang pertama, bersikap secara positif. Menyimak harus berhadapan dengan baik dan menarik. Yang kedua, bertindak refleksif. Menyimak, memahami, refleksi yang diinginkan pembicara. Tunjukkan bahwa pembicara memperoleh keinginannya. Yang ketiga, cegah gangguan. Penyimak menantang serta mencegah aneka gangguan dan kendala. Yang keempat, simaklah, tanggapanlah maksud pembicara melalui penyampaian pesan langsung pada maksud dan tujuannya. Yang kelima, carilah tanda-tanda apa yang akan datang. Maksud tujuan jelas mereka, memberi penangkang butiran-butiran penting. Keenam, carilah rangkuman pembicara terdahulu adalah menyajikan petunjuk mengenai apa yang akan mereka akan melengkapi pesan dan rangkuman singkat. Yang ketujuh, nilailah bahan penunjang adalah menyimak dengan kritis, maka simaklah dengan cermat penjelasan atau keterangan logis. Contoh, Evan, fakta dan keasikan. Jika kalian menyimak belum memahami dengan jelas, maka
melalui reposisi, menyimak dengan bentuk ekspresi wajah yang kelihatan. Carilah petunjuk nonverbal. Gaya mimik, gerak-gerik, dan gerakan pembicara merupakan bagian dari pesannya. Langkah lain menekankan 9 cara meningkatkan keterampilan menyimak, yaitu yang pertama ada pahami maksud pembicara, yang kedua adalah hindari klise kegagahan, yang selanjutnya ada pahami maksud dari menyimak, yang selanjutnya ada kurangi makna perbedaan dalam bahasa, yang selanjutnya ada kenalilah pelaksana sendiri, yang selanjutnya adalah kenalilah pelaksana pembicara, yang selanjutnya adalah simaklah sampai selesai, yang selanjutnya ada gunakan waktu senggang. Pakala lain mengajukan 10 petunjuk penyimak secara efektif, yaitu yang pertama adalah carilah butir-butir yang dinikmati, yang kedua adalah nilailah isi bukan gaya, yang ketiga adalah pegang teguh pada pandangan sendiri, yang selanjutnya adalah simaklah ide-ide, yang selanjutnya adalah harus bersifat fleksibel, yang selanjutnya adalah olah-olah hal yang terpenting, yang selanjutnya adalah tantanglah gangguan-gangguan, selanjutnya adalah latihan pemikiran, yang selanjutnya adalah pikiran harus terbuka, selanjutnya adalah manfaatkan kecepatan berpikir. Bagaimana sih cara menjadi penyimak yang baik dan tepat? Nah, ini ada beberapa tips untuk teman-teman menjadi penyimak yang baik dan tepat. Yang pertama adalah mengembangkan kemauan untuk menyimak. Terus ada menyimak lebih lama, lebih sering, dengan penuh respect, dan juga umpan yang balik. Lalu menyimaklah tanpa penilaian atau keputusan yang prematur. Terus menyimak dengan tenang, secara analisis, dan tanpa keadaan membelah diri. Terus menyimak dengan prasangka dan stereotip yang minim. Lalu yang terakhir ada simaklah tanda-tanda nonverbal dan carilah hal-hal yang tidak konsekuen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala menyimak. Kendala-kendala menyimak ini disebabkan oleh kondisi internal yang menghalangi kita untuk menjadi penyimak yang efektif. Yang pertama ada keegosentrisan. Keegosentrisan ini adalah sifat yang dimiliki oleh seorang penyimak yang lebih mementingkan diri mereka sendiri atau disebut dengan egois. Mereka enggan atau mereka tidak ingin ataupun mereka tidak suka mendengarkan pendapat orang lain. Mereka lebih suka pendapat mereka itu didengar. Nah, yang kedua ada keengganan ikut terlibat. Hal ini yang dimaksudkan adalah para penyimak takut untuk menanggung resiko dan mereka malas ikut terlibat secara langsung dengan pembicara. Mereka menganggap bahwa mendengarkan saja sudah cukup, padahal menyimak yang baik adalah kita terlibat secara langsung dengan pembicara. Nah, yang ketiga itu ketakutan akan perubahan. Ketakutan akan perubahan berarti berubah adalah belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jika kita takut akan perubahan, maka kita bukan menjadi penyimak yang efektif. Jika kita ingin menjadi penyimak yang efektif, berarti kita harus berani mengubah. Kita harus berani terbuka, berani mengajukan pendapat kita terhadap orang lain. Nah, jika pendapat kita ataupun pendapat orang lain itu lebih unggul dari kita, maka kita harus berani mengubah pendapat diri kita sendiri. Nah, yang keempat itu keengganan menghindari pertanyaan. Keengganan menghindari pertanyaan ini sering terjadi pada seseorang yang takut akan menjawab
pertanyaan dikarenakan mereka takut salah untuk menjawab, ataupun mereka takut tidak memuaskan jawaban mereka terhadap para penanya tersebut. Padahal jika kita ingin menjadi penyimak yang baik, kita harus berani menjawab pertanyaan tersebut karena kita membantu orang lain dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang kelima yaitu puas terhadap penampilan eksternal. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu penyimak di sini adalah penyimak gengsi. Mereka hanya mengukur kepalanya mereka saja, penampilan mereka di luar saja, padahal mereka di dalamnya belum mengerti apa-apa yang dijelaskan oleh pembicara tersebut. Mereka hanya gengsi dan takut malu atau yang lain sebagainya terhadap penyimak-penyimak yang lain yang sudah paham dan mengisyaratkan mereka dengan menganggukkan kepalanya. Dan penyimak jenis itu gengsi, dan jadi mereka hanya menganggukkan kepalanya saja, dan itu yang dimaksud dengan puas terhadap penampilan eksternal. Nah, yang keenam adalah pertimbangan yang prematur. Prematur adalah sesuatu hal yang tidak wajar yang dialami oleh para penyimak. Penyimak jenis ini itu terkadang mereka sudah mengetahui atau sudah tahu lebih dulu isi materi yang akan disampaikan. Jadinya para penyimak ini jadi malas untuk menyimak lagi. Menyimak dengan ini adalah menyimak yang jelek karena mereka menganggap semua pembicara adalah hal yang sama. Nah, jika kita ingin menjadi penyimak yang efektif, maka kita harus menyimak dari awal sampai akhir, meskipun kita sudah tahu mereka akan menyampaikan hal apa. Dan yang terakhir adalah kebingungan semantik. Semantik sendiri adalah ilmu yang menelaah perbedaan konotasi dan denotasi kata-kata, yang menelaah kata-kata ataupun makna suatu kata berubah sesuai dengan intonasi. Nah, hal ini sering terjadi pada para pembicara. Nah, para pembicara tersebut menggunakan kosakata yang sulit. Mereka menggunakan kata-kata yang sulit dipahami untuk bagi para penyimak. Nah, jika kita ingin menjadi penyimak yang efektif, kita harus memahami makna kata ataupun wacana yang digunakan oleh pembicara tersebut. Dan kita harus mampu mempunyai kosakata yang memadai tersebut. Ada dua perilaku menyimak yang baik. Yang pertama adalah menyimak faktual. Apa sih menyimak faktual? Nah, menyimak faktual adalah menyimak untuk mengingat dengan cara menangkap ide-ide pokok dan gagasan yang pentingnya saja. Teknik ini itu memudahkan penyimak untuk memahami fakta-fakta, informasi, serta konsep yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua adalah menyimak empatik. Menyimak empatik adalah menyimak secara aktif atau menyimak dengan pemahaman, memusatkan perhatian pada pesan dan mencatat pesan-pesan tersebut yang disampaikan oleh pembicara. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah khusus yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan menyimak kita. Yang pertama, yaitu kita harus menerima keanehan. Sang pembicara merelakan untuk menerima keanehan dan keganjilan yang terdapat atau terpancar dari penampilan pembicara, dan berani menerima kenyataan bahwa pembicara menunjukkan hal yang berbeda. Misalkan saja pembicara tersebut bicaranya pelan, ataupun pembicara tersebut memiliki cadel R, ataupun yang lainnya. Kita harus merelakan atau menerima keanehan sang pembicara tersebut. Dan yang kedua ada memperbaiki sikap kita, yang harus dapat memberikan suatu peringatan pada diri sendiri agar kita tidak berpura-pura menyimak, padahal sebenarnya pendengaran dan pikiran kita telah melayang kemana-mana. Nah, ini sering terjadi pada para penyimak. Mereka mengisyaratkan dengan mengangguk-anggukkan kepala, mengartikan bahwa mereka mengerti. Tetapi sebagian para penyimak tersebut menganggukkan kepala hanya karena gengsi. Kenapa? Karena para penyimak yang lainnya memahami isi dari
penyampaian materi tersebut. Tetapi ada juga para penyimak yang tidak memahami dan hanya karena gengsi mereka hanya menganggukkan kepalanya saja, padahal mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya dijelaskan karena pikiran dan pendengaran mereka sudah di mana-mana. Dan yang ketiga adalah memperbaiki lingkungan. Kita harus memilih tempat yang memungkinkan menyimak dengan baik. Pilihlah tempat yang nyaman, yang membuat kita tidak mendapatkan gangguan, agar kita terus bisa memusatkan perhatian kita terhadap pembicara. Misalkan saja kita dalam sebuah seminar, pembicara akan menyampaikan materinya, maka kita harus memilih tempat duduk yang paling depan ataupun yang paling mendekati dengan sang pembicara tersebut, agar kita lebih mudah menyimak, agar kita tidak terganggu dengan suara-suara yang ada. Jangan memilih bangku belakang ataupun bangku yang dekat pintu, karena di sana orang lalu lalang, ataupun jangan kita dekat ke tempat duduk kita dengan orang-orang yang suka berbicara, karena itu dapat mengganggu konsentrasi kita untuk menyimak materi yang disampaikan tersebut. Dan yang keempat, jangan memberi pertimbangan dan merasa diri kita itu telah membuat pertimbangan pendahuluan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi kegiatan menyimak. Ada baiknya untuk melatih diri kita untuk menahan, untuk memperlihatkan tindakan yang seperti itu. Contohnya saja kita ini sering terjadi pada para penyimak. Para penyimak itu langsung memberikan pertimbangan, padahal pembicara tersebut belum selesai menyampaikan materi mereka. Nah, disinilah penyimak menganggap bahwa pembicaraan tersebut sudah bisa dipertimbangkan. Tentu saja penyimak yang seperti ini ada hal yang jelek, penyimak yang jelek, karena mereka suka berargumentasi duluan, padahal pemateri tersebut belum menyelesaikan materi yang disampaikan tersebut. Dan yang kelima adalah meningkatkan pembuatan catatan, yang harus diingat bahwa tidak pada tempatnya menulis setiap kata. Mencoba membuat celaan yang terlalu terperinci dan bertele dapat mengganggu proses menyimak dan memberikan pola rancangan materi berkembang. Catatan yang tidak baik bukan dari panjangnya, tetapi pada ketepalan kata, memilih butir-butir gagasan yang penting dalam kalimat ataupun frasa yang singkat dan tepat guna. Ini yang dimaksudkan adalah kita jika ingin membuat catatan tidak perlu panjang. Kita harus membuat catatan itu harus berdasarkan pemahaman kita ataupun penangkapan kita terhadap isi materi tersebut. Jangan hanya nulis panjang, tapi kita tidak mengetahui apa yang kita tulis tersebut. Maka kita harus membuat catatan berdasarkan pemahaman kita ataupun berdasarkan apa yang kita tangkap dari butir-butir ujaran yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang keenam itu menyaring tujuan menyimak yang spesifik. Kita menyimak dengan tujuan menangkap garis besar argumen utama sang pembicara. Jadi kita pusatkan perhatian kita terhadap hal tersebut. Ini misalkan saja pembicara ini mengungkapkan bahwa tujuan kita tidak boleh pelin-pelan. Kita harus memiliki satu perhatian terhadap tujuan kita. Misalnya kita merencanakan hal A, maka tujuan kita harus pada rencana hal A tersebut. Jangan kita sudah menjalankan rencana A, kita malah ingin menjalankan rencana B. Itu bukan termasuk menyimak dengan baik. Berarti kita harus, agar kita menjadi yang menyimak dengan baik, berarti kita harus memiliki satu tujuan. Tujuan kita apa untuk datang, ataupun tujuan kita apa untuk memahami atau mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Dan yang ketujuh itu memanfaatkan waktu secara bijaksana. Arahkan waktu terhadap peninjauan, pemulaan ide-ide sang pembicara dan melacak ide-ide yang baru. Salurkanlah waktu yang tersedia pada sistem yang dapat membantu menyimak untuk memahami atau mengingat ide dan konsep pembicara. Maka di sini dijelaskan kita tidak perlu membuang waktu. Kita harus fokus
terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Jangan mengganggu kefokusan kita terhadap hal-hal yang seperti kita ngantuk ataupun melamun. Itu dapat membuang waktu kita untuk memahami atau menyimak isi materi yang disampaikan oleh pemateri tersebut atau oleh pembicara tersebut. Dan yang terakhir yaitu berlatih menyimak dengan bahan yang sulit. Para pembicara bermain dengan aneka konsep dengan cara mencoba melihat seberapa banyak yang dapat dipahami oleh penyimak dan mengingat dari bahan materi yang sulit tersebut. Nah, di sini juga sering terjadi pada para pembicara. Pembicara terkadang menyampaikan hal-hal yang sulit atau sulit dipahami untuk kita sebagai penyimak. Nah, dari sinilah pembicara ingin kita mendapatkan rintangan ataupun tantangan agar kita bisa belajar dari hal-hal tersebut. Jika kita tidak belajar dari hal-hal yang sulit dan penuh rintangan, maka kita bukan menjadi penyimak yang efektif.